manusia, secara badani manusia, kita ini malu juga untuk menyampaikan amanat agung kepada saudara. Haleluya. Tetapi aku sampaikan kepada saudara, Yesus meninggalkan takhta dan datang ke bumi karena saya dengan saudara. Haleluya. Dia meninggalkan kealahannya dan dia meninggalkan takhtanya. Sebenarnya dia tidak bisa meninggalkan. Tetapi karena perbuatan saya dengan saudara, dosa saya dengan saudara, maka dia turun kepada saudara. Amin. Haleluya. Saya akan keselamatan. Saya akan bagi kepada saudara dalam Filipi pasal 2 ayat 12 dengan judul perikop, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Haleluya. Saya akan bagikan ini kepada saudara. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Haleluya. Dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi jemaat di Filipi tidak hanya bisa bergantung kepada Rasul Paulus, tetapi tidak bergantung kepada Allah yang menciptakan saya dengan saudara. Begitu juga bagi saudara kita yang ada di Bangsa Kerja di Filipi. Mereka hanya bisa berharap kepada Rasul Paulus. Karena itu Rasul Paulus berkata kepada mereka, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Kalau hari ini bapak mama dong semua sibuk dengan pekerjaan jasmani, tetapi jangan lupa kita mengerjakan bagian kita. Untuk apa saudara? Untuk dimana membawa kita menuju selamat. Karena manusia tidak selamanya hidup kekal di dunia. Kita dibatasi oleh waktu, kita dibatasi oleh umur dan ruang yang ada. Karena itu kita berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Haleluya. Kalau kita tidak mengerjakan bagian-bagian ini, jangan saudara berpikir kita orang Kristen mati nanti masuk surga. Kristen bukan hanya berbicara tentang orang Kristen, tetapi Kristen berbicara tentang orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya akan terus bagikan firman Tuhan. Keselamatanmu, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Saudara Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bekerja untuk perut kita secara jasmani, tetapi Tuhan juga rindu kita bekerja secara rohani. Untuk apa saudara? Untuk menghidupi kita di saat di mana pada saat kita meninggal. Ingat, pada saat kita meninggal maka surga itu akan dibagikan dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berpatokan kepada Yohanes 14 itu dengan judul perikop rumah Bapa. Rumah Bapa untuk siapa? Rumah Bapa bagi saya dengan saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka hidup kita di mana saat kita meninggal atau kita tutup mata di dunia ini, maka surga menjadi bagian dalam kehidupan saya dengan saudara. Haleluya. Kepada Tuhan. Kita tidak bisa taruh harapan kita kepada siapapun dia manusia. Karena manusia terbatas. Kadang-kadang kita punya suami mengecewakan kita. Kadang-kadang istri kita bisa mengecewakan suami. Kadang-kadang anak-anak kita bisa mengecewakan kedua orang tua, tetapi Allah tidak mengecewakan siapapun saudara. Amin. Karena dia Bapa yang penuh kasih, dia Bapa yang penuh dengan damai, dia Bapa yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Karena dia terus mengajak saya dengan saudara, tetaplah kerjakanlah keselamatanmu. Haleluya. Yeremia, maaf saya sudah sampaikan tadi, Yesaya 66, maaf Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya. Berseru kepada Allah yang Maha Kuasa selagi dia masih memberikan kesehatan dan kekuatan bagi saudara. Kita tidak bisa dapat masalah baru kita panggil nama Yesus. Amin. Kita tidak bisa tunggu sampai kematian itu datang kepada kita baru kita baca Yesus. Haleluya. Tetapi selagi kita masih hidup, kita masih kuat, mari kita cari Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan. Dia masih mendengarkan doa mama, dia masih mendengarkan doa bapa, dia masih bisa berkenan untuk dia mendengarkan doa daripada anak-anakmu. Haleluya. Sebab itu dia terus tekankan kepada saya dengan saudara, tetap manusia mati-mati mau kemana? Amin. Mati-mati mau kemana saudara? Saya bicara firman hari juga mati mau kemana?
Karena kita hanya diperlakukan oleh Tuhan untuk menyampaikan amanat agung kepada saya dengan saudara, supaya kau mengerjakan bagian-bagian ini. Haleluya. Wahyu 3:19 berkata, barang siapa aku kasih, aku tegur, aku hajar. Haleluya. Penglihatan bagi Yohanes Patmos itu sangat jelas. Ayat 3, Wahyu pasal 3:19, barang siapa aku kasih, ya aku tegur dan aku hajar. Jadi Yesus hari ini mengajarkan kita supaya kita mengerjakan bagian-bagian ini. Di mana kita tutup mata, maka surga itu akan menjadi bagianmu dan bagianku. Haleluya. Kristen bukan berbicara tentang rutinitas. Kristen bukan berbicara tentang setiap hari datang ke gereja. Tetapi Kristen berbicara tentang perbuatanmu. Kalau dalam gereja haleluya, tapi di luar masih mulut komat kambing sama tetangga. Haleluya. Itu bukan ciri-ciri orang Kristen. Itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Amin. Haleluya. Paling saudara mengatakan amin tapi rasa susah. Haleluya. Kalau hari ini mati suami di sini, orang bisa dengar di Pulau Kobi sebelah. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah mengasihi saya, Allah mengasihi saudara. Allah tidak melihat kulit dan rambut kita, tetapi Allah atau Yesus mati bagi saya dengan saudara. Yesus mati bagi suku, bangsa dan ras yang ada. Alkitab berkata bahwa kalau hari bangsa sedang bangkit melawan bangsa, dan kerajaan hari bangkit melawan kerajaan, suku bangkit melawan suku, ini sudah terjadi. Bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Apakah saya dengan saudara sudah siap? Haleluya. Haleluya. Kalau hari saudara bilang saya orang gila, tidak ada masalah. Yang penting jangan saudara bilang Yesus orang gila. Itu bahaya bagi saudara. Amin. Yang penting jangan saya gila karena saudara punya harta. Yang penting jangan kita gila karena orang punya bini. Yang penting jangan kita gila karena orang punya keuangan. Tetapi kalau saudara yang saya mencintai Yesus, mari kita gila karena Yesus. Sebab dia Bapa yang baik, dia Bapa yang luar biasa bagi saudara dengan saya. Kasih Alkitab. Tapi Alkitab berkata, satu saat langit dan bumi akan bergoncang, satelit itu tidak berfungsi, orang itu tidak bisa gunakan apa lagi. Moga-moga saudara pegang Alkitab, Alkitab sudah makan dengan rayap. Ingat baik-baik, ini pesan Tuhan. Kalau kita pegang Alkitab begini, rayap sudah makan Alkitab. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, fungsikan aplikasi Alkitab dalam hati. Ingat, jangan sampai ketomboan firman ini. Ingat, negara-negara dong buat HP ini, seluruh itu tidak berdoa. Haleluya. Itu hikmat manusia, tetapi hikmat Allah itu firman Allah. Datang kepada saya dengan saudara, datang kepada orang Papua hari ini. Orang Papua bisa lihat tren yang ajaib. Dulu orang Papua, tetangga dan tetangga baku benci. Dari 1855, sekarang sudah 168 tahun. Ingat, harus ada perubahan bagi orang Papua. Amin. Amin. Kita tidak bisa hidup dalam kegelapan, saudara. Kita harus melihat tren yang ajaib. Tren itu berasal daripada Tuhan. Haleluya. Orang Papua sudah tidak jadi penonton. Orang Papua bukan menjadi pendengar, tetapi orang Papua harus jadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Amin. Kita menerima berkat Tuhan, artinya berkat atau janji-janji firman Tuhan, maka berkat bangsa-bangsa akan datang kepada saya dengan saudara. Kalau hari saudara belum diberkati, saudara berdoa kepada Tuhan. Ingat, orang Papua, Allah sangat mengasihi orang Papua. Tapi hari-hari ini orang Papua jahat di mata Tuhan. Kenapa saya bisa katakan hari ini orang Papua jahat di mata Tuhan? Semakin mereka diberkati Tuhan, mereka tidak pusing kepada Tuhan. Amin. Semakin Tuhan angkat mereka sudah malas untuk beribadah. Haleluya. Sibuk dari hari Senin sampai hari Sabtu, hari Minggu juga masih datang jualan. Haleluya. Ini pesan Tuhan. Haleluya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan saudara raih. Saudara punya berkat secara jasmani, Tuhan akan taruh. Berkat kesehatan, kekuatan, umur panjang, bahkan berkat keturunanmu Tuhan akan kasih. Haleluya. Ulangan pasal 8. Haleluya. Pasal 3. Tuhan akan memberkati engkau di kota, Tuhan akan memberkati engkau di ladang. Setiap usahamu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati saudara bukan tengah, tetapi kepala dalam segala hal yang saudara usahakan. Orang akan melihat saudara, orang dari timur, barat, selatan akan melihat saudara. Saudara diberkati. Diberkati karena apa?
Diberkati karena Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Amin. Di bawah apa? Di bawah panggung bawa angkat tangan menyembah kepada manusia. Saudara, generasi Papua ini harus diselamatkan. Generasi Papua ini tidak bisa diselamatkan dengan lagu refer. Ingat baik-baik. Haleluya. Bagaimana kita orang Papua mempertahankan punya budaya? Budaya sudah hilang. Amin. Ini firman Tuhan, saudara. Kita lihat sampai mereka menangis-menangis di bawah panggung. Sebenarnya aku menangis apa? Itu bahasa Indonesia sekarang memang lagi galau. Sebenarnya kau harus galau kepada Yesus. Haleluya. Karena Yesus mencintai saudara. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada manusia. Amin. Manusia tidak pernah mengasihi Tuhan. Haleluya. Kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, maka hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga kita akan diberkati. Haleluya. Anak-anak kita punya masa depan akan diberkati Tuhan. Tetapi kalau kita mengabaikan Tuhan, maaf bicara saja. Nanti saudara yang rasakan sendiri bagaimana hidup dengan Tuhan dan jauh daripada Tuhan. Kita lanjut. Kerjakan keselamatan. Nanti baru saya jelaskan di Amos. Amos 8 ayat 11-12. Dengan hidup kau lapar dan haus dan lapar. Haleluya. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan makanan dan bukan kehausan akan, melainkan mendengarkan firman Tuhan. Hari-hari ini orang Papua bilang dia sudah kenal Injil, tetapi kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Haleluya. Orang Papua dari 1855 sampai 2023 168 tahun. Ingat, jangan sampai firman ini hilang daripada saudara. Satu saat Tuhan akan diangkat oleh Allah. Orang dari timur, barat, selatan, utara cari firman Allah, tetapi Allah sudah mengangkat firman-Nya. Amin. Kenapa? Yang satu sampaikan dari awal. Banyak orang pakai media sosial, download aplikasi Alkitab. Alkitab berkata, langit dan bumi akan bergoncang dan signal secara manusia. Allah rindu memberkati orang Papua. Ingat, orang Papua ini sangat dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Biasa orang dilihat orang Papua ini sama dengan bangsa Israel. Memang benar. Yang saya mau sampaikan, semakin diberkati lupa Tuhan. Amin. Tidak diberkati bicara banyak. Ada orang sudah ikut Tuhan 50 tahun tapi tidak pernah diberkati. Ingat, Yesaya 59 dengan judul perikop, dosa adalah penghambat berkat. Haleluya. Bukannya telinga kontrak untuk hatinya, untuk mendengarkan suara kita. Kadang kita berdoa dapat berkat, tapi berkat itu salah mempergunakan berkat itu. Ya, kita sudah jauh-jauh mancing di laut dapat berkat banyak, tidak mensyukuri apa yang Tuhan kasih. Melia ketiga 10. Haleluya. Melia ketiga 10 berkata, ujilah aku. Haleluya. Melia ketiga pasal 10 berkata, ujilah aku. Kenapa? Saudara jualan harus ingat perpuluhan. Ingatnya haknya Tuhan. Amin. Kita harus ingat haknya Tuhan. Kalau kita tidak ingat haknya Tuhan, orang Amber bilang kita ini maling, pencuri. Bahasa kasar orang bilang pencuri haknya Tuhan. Amin. Karena diberkatan firman Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mau diberkati, saudara harus ingat haknya Tuhan. 100.000 ya kasih 10.000. Ayo bapak mau gaji pas 10 juta aja, mau kasih 1 juta rasa rugi. Kasih saja. Kalau kasih 100.000 Tuhan kasih 500.000. Kalau kasih 500.000 Tuhan kasih 5 juta. Tidak ada yang susah bagi Tuhan. Yang penting kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dalam Amos tadi 8 ayat 13, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatkannya. Ingat, ini dia bilang timur di mana? Timur Papua. Orang yang dari bangsa-bangsa akan datang cari firman di Papua, khususnya ujung timur Papua. Tetapi firman sudah diangkat oleh Tuhan. Jadi orang Papua jangan terlambat. Haleluya. Untuk mengerjakan keselamatan, untuk mengerjakan bagian-bagian ini. Haleluya. Yang saya mau sampaikan bahwa kalau firman Tuhan tidak ditaruh di jalan-jalan, di lorong-lorong, manusia akan semakin hari semakin jahat. Amin. Mungkin saudara bilang saya sampaikan firman di lorong-lorong, mungkin saudara tidak percaya, tapi saya buktikan saja lewat Amsal. Nanti bapak saudara mungkin percaya. Amsal pasal 1 ayat 20 dan 21 berkata begini, nasihat dan hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya di atas tembok-tembok.
Ia berseru di depan pintu-pintu gerbang kota-kota mengucapkan kata-kata ini. Jadi firman ini benar. Jadi firman ini bukan saja ada dalam gereja, tetapi juga ada di jalan-jalan lorong-lorong. Karena saya mau sampaikan bagi saudara, di dalam gereja itu tidak mungkin semua orang itu datang. Ya, memang jasmani penting untuk menunjang rohani. Rohani penting juga menunjang jasmani. Dua-dua itu dia berjalan dengan baik. Tetapi kita berkata, 3 nama Matius 3:66 itu, Matius 6 ayat 33. Kalau dan kebenaran, maka segala sesuatu akan datang kepada saudara. Segala sesuatu berbicara tentang berkat-berkat Tuhan.